Ya, Timnas Indonesia perkasa di Piala Asia U23 Australia, Yordania hingga Korea Selatan dilibas oleh Garuda Muda. Indonesia siap menantang Uzbekistan di babak semifinal dan menuju Olimpiade Paris 2024. Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus, dan kita juga masih menunggu manajer Timnas Sumarji untuk bergabung. Selamat sore Bungkus, apa kabar? Selamat sore, Safa. Kabar baik, Alhamdulillah. Kabar untuk menyaksikan pertandingan malam nanti. Tapi sebelumnya, kalau menurut Bungkus sendiri, bagaimana melihat progres Timnas U23 selama Piala Asia sampai kemudian menjelang semifinal malam nanti? Ya, saya kira semua orang menyadari ketika kita tampil di Piala Asia U23, tim ini menghadapi situasi yang tidak mudah karena kita berada di grup yang cukup berat, di mana ada tuan rumah Qatar, ada salah satu tim terbaik di Asia, ada Australia, kemudian ada Jordan yang di level senior bahkan juga mampu mencapai final Piala Asia senior, sehingga memang kita berada di grup yang tidak mudah. Ekspektasi orang terhadap tim ini tidak begitu besar. Tapi di luar dugaan, meskipun kita adalah tim dengan peringkat FIFA yang bisa dibilang paling rendah di grup kita ternyata bisa melaju ke fase berikutnya, ke fase gugur. Dan di fase gugur pun saya pikir kalau kita tanya 10 orang, mungkin yang mendukung Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, yang memperkirakan kita bisa menang, mungkin tidak lebih dari 4 orang ya. 60% orang pasti akan lebih menjagokan Korea Selatan. Tapi itulah sepak bola, kita dengan segala kekurangan yang kita punya, dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita bisa mengatasi Korea Selatan yang datang ke Piala Asia, sebetulnya Piala Asia U23 dengan status sebagai peraih medali emas di Asian Games sebelumnya, yang datang ke Piala Asia 2023 itu dengan status 16 pertandingan tidak terkalahkan sebelumnya. Jadi statistik ternyata ketika sudah ada di lapangan tidak sepenuhnya selalu memberikan dukungan ya. Dan itulah yang saya pikir menjadi modal kita untuk menghadapi laga semifinal ini juga. Kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, jelas kita memiliki statistik yang tidak terlalu menggembirakan ya. Uzbekistan adalah tim yang konsisten penampilannya di Piala Asia 2020, di Piala Asia U23. Mereka tahun 2018 pernah juara, kemarin mereka juga menjadi finalis, mereka juga meraih medali perunggu di Asian Games, dan mereka 6 pertandingan terakhir di kelompok usia 23 juga tidak terkalahkan. Lalu pemain-pemain yang sekarang ada di skuad Uzbekistan U23, sebagian adalah pemain yang juga menjadi bagian dari skuad Uzbekistan yang kemarin juga meraih medali perunggu di Asian Games, salah satunya dengan mengalahkan Indonesia 2-0 di fase gugur. Jadi memang dalam banyak hal kita bisa dibilang underdog melawan Uzbekistan. Tapi itulah keuntungan kita. Tidak diunggulkan akan memberikan sedikit keuntungan psikologis bagi kita bermain tanpa beban yang terlalu berat. Ya. Bungkus, bahwa Uzbekistan ini bukan lawan yang mudah, tapi kita berharap akan ada kejutan malam nanti. Bagaimana prediksi Anda mengenai jalannya pertandingan malam nanti? Iya, seperti kita lihat ketika Uzbekistan menghadapi Arab Saudi, mereka sangat kuat ya, sangat kompak, sangat disiplin, permainannya sangat kolektif. Bahkan menghadapi tim seperti Arab Saudi yang pemain-pemainnya jangkung, Uzbekistan masih menang dalam aerial duel ya, dalam situasi bola atas. Uzbekistan unggul dengan 54%. Jadi lawan Arab Saudi aja mereka masih bisa menang dalam situasi bola atas. Karena itu bisa dibayangkan nanti ketika mereka menghadapi Indonesia, mereka pasti akan berusaha memaksimalkan keunggulan dalam aerial duel ini melalui umpan-umpan silang dari sayap atau melalui umpan-umpan direct ke jantung pertahanan kita. Disitulah pentingnya pemain kita, seperti sering saya katakan berulang-ulang, bermain disiplin, bermain kompak, tidak membuat kesalahan, terutama menghadapi ancaman bola-bola atas yang akan banyak dikirimkan dari lini pertahanan, dari sayap. Para pemain Uzbekistan akan langsung direct ke kotak penalti kita. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan yang dilakukan sehingga kita bisa menghadapi serangan bola-bola atas dari Uzbekistan itu dengan baik. Baik, kalau menurut Anda Bungkus, apa evaluasi yang harus dilakukan dalam permainan Timnas Indonesia ini selama Piala Asia yang harus diperbaiki malam nanti, dan kemudian sebaiknya formasi seperti apa yang harus digunakan untuk melawan Uzbekistan nanti? Ya, yang pertama harus fokus ya. Kita nih sering punya masalah di 10 menit awal. Mudah-mudahan kita kali ini bisa lebih fokus sejak awal sehingga di awal-awal tidak mendapat kerugian kalau kita membuat kesalahan ya. Itu yang pertama, harus fokus. Yang kedua, pemain kita juga tidak terbebani dengan ekspektasi publik yang terlalu besar. Saya pikir saat ini dengan keberhasilan kita mencapai semifinal, publik Indonesia memberikan harapan yang sangat tinggi. Kalau kita dengar tadi pendapat para pendukung, semuanya kan rata-rata bilang 2-0, 3-1, 3-0. Semuanya punya
harapan yang sangat tinggi, tapi saya berharap pemain kita yang nanti turun ke lapangan itu tidak terlalu mendengarkan ekspektasi itu dan tampil lepas di lapangan ketika menghadapi Uzbekistan. Mereka tentu sadar bahwa Uzbekistan secara prestasi lebih tinggi, tapi pemain kita harus tetap percaya diri bahwa di lapangan ketika mereka bermain, situasinya sama-sama bermain dengan 11 orang dan posisinya masih sama 0-0. Jadi tidak boleh berlebihan rasa percaya dirinya. Pada saat bersamaan pemain kita juga harus bisa tampil lepas seperti ketika menghadapi Korea Selatan, seperti ketika menghadapi sebelumnya Jordania. Baik, Bung Kusnaini dan pemirsa, kami juga telah terhubung dengan manajer Timnas, ada Pak Sumarji. Halo Pak Sumarji, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarji, bagaimana kondisi para pemain Timnas Indonesia jelang pertandingan malam nanti, baik fisik maupun mental, Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore nih ya, waktu Jakarta. Bagus. Ya, Pak Marji. Jadi perlu saya sampaikan kondisi anak-anak semuanya alhamdulillah patut kita syukuri, semuanya dalam kondisi yang sangat baik ya. Sangat baik sekali semuanya, para pemain anak-anak kita fresh semuanya, bugar semuanya. Alhamdulillah juga tidak ada yang mengalami sesuatu hal yang mengkhawatirkan berkaitan dengan kebugaran. Dan yang jadi atensi khusus, jadi perhatian khusus dan jadi prioritas khusus adalah dari tim terapi, betul-betul tim dokter, betul-betul mempersiapkan anak-anak berkaitan dengan soal kebugaran. Karena salah satu hal yang terpenting ketika situasi seperti ini, situasi penuh tekanan dan kita tahu bahwa kita sudah bermain 4 kali, Uzbekistan sudah lawan yang akan kita hadapi juga bermain 4 kali, tentu siapa yang lebih bugar, siapa yang lebih siap, baik itu secara fisik dan mental, terutama mental, saya yakin nanti hasilnya pasti akan berbeda. Tidak perlu juga kita harus, ya, tapi saya tadi juga mendengarkan apa by data statistik yang ada, yang disampaikan oleh Bungkus, tentu itu jadi perhatian kita dan itu tidak perlu juga harus kita terlalu takut berkaitan dengan data statistik bahwa lawan yang akan kita hadapi lebih atas dari by data ya. Kita harus tahu bahwa perkembangan anak-anak saat sekarang ini terutama berkaitan dengan konsistensi itu sangat baik sekali dan karena kondisinya sangat riang, tentu itu akan sangat berpengaruh di tim. Dimanapun biasanya kalau kondisi para pemain itu riang, senang, gembira, itu tidak ada beban, rileks. Sampai semalam pun juga saya selalu bersama-sama dengan anak-anak, kondisinya sangat rileks dan sangat bagus sekali. Tentu itu modal utama ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini. Kita tahu memang dengan data yang ada memang tidak akan mudah pertandingan ini. Pertandingan ini akan sulit. Saya yakin juga Bungkus juga sama lah menilainya. Tetapi yakin ya, yakin. Anak-anak tidak terpengaruh dengan euforia yang ada di negara di Jakarta, di Indonesia dan juga yang ada di sini. Kami tetap fokus, tidak akan terpengaruh dengan itu dan saya sudah yakinkan kepada para pemain jangan sampai terpengaruh dengan adanya situasi euforia yang sampai dengan saat ini luar biasa euforianya. Maka yang harus dijaga adalah konsistensi tetap merendah dan tetap mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Tim kepelatihan juga sama. Karena setiap hari intens kita selalu diskusi dengan tim kepelatihan pada pagi, siang dan sore dan malam dan kami betul-betul menikmati di turnamen ini. Ya mudah-mudahan semuanya bisa menghasilkan yang terbaik lah, terbaik untuk bangsa dan negara kita dan ini adalah upaya yang sangat luar biasa dari secara keseluruhan. Dari federasi, Pak Ketua Umum juga sangat luar biasa supportnya kepada kita semuanya. Intens menanyakan perkembangan anak-anak dan juga Wakil Ketua Umum, teman-teman Exco juga semuanya ada di sini, semuanya mendukung lah. Tentu yang tidak kalah penting adalah support dari seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendukung baik yang ada di sini maupun yang ada di tanah air. Insya Allah kami mohon doanya. Baik Pak Sumarji dan Bung Kusnaini, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di iNews Sore pemirsa dan masih bersama kami ada Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola dan juga Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Pak Sumarji, ini Rafael Struijk tidak main malam ini melawan Uzbekistan. Siapa yang menggantikan, Pak? Ya, jadi saya perlu sampaikan bahwa kondisi para pemain di masing-masing posisi ini semuanya dalam kondisi yang siap ya. Siap, baik itu sebagai starter maupun pelapisnya, semuanya siap. Nah, memang kita tahu kondisi yang ada bahwa Rafa terkena akumulasi kartu sehingga tidak bisa dimainkan. Yang sudah tentu kita persiapkan pada posisi itu ada Hoki, ada Sananta. Nanti tinggal siapa yang akan di starterkan, di line up-kan. Yang pasti siapapun yang akan di line up-kan sebagai starter maupun sebagai cadangan, saat sekarang ini kondisinya anak-anak betul-betul kondisi siap, gitu ya, sangat siap, bukan siap itu sangat siap, dikarenakan memang dari beberapa waktu lalu kita sudah tanya kepada para pemain, memang keinginannya adalah kepingin melaju ke final, sehingga dari semua yang ada tentu semua sudah siap dari semua sisi ya, sudah siap dari semua, baik itu dari sisi mental karena itu yang utama, fisik, disiplin dan lain sebagainya. Semuanya sudah siap dari para pemain yang ada di sini. Seperti itu. Baik. Bungkus, Sananta dan Caraka siap gantikan Rafael Struijk yang tidak bermain malam ini. Kalau menurut Anda, bagaimana tanggapan Anda nih, Bungkus? Iya, sebetulnya opsi bagi Sintayong ini ada beberapa ya. Di samping bisa memainkan Sananta atau Hoki, kalau tetap bermain dengan formasi 3-4-3 dengan seorang striker tunggal, Sintayong juga sebetulnya punya opsi lain dengan memainkan yang namanya false nine ya. Kalau di timnas senior tuh beberapa kali Sintayong juga memainkan strategi bermain tanpa striker murni ya. Jadi dia mendorong seorang pemain sayap atau seorang gelandang serang jadi striker meskipun dia bukan seorang striker murni. Nah, kalau dia memilih melakukan itu, dia bisa mencoba Witan ya. Dia bisa mencoba Marcelino, pemain-pemain yang punya karakter sebagai seorang pemain yang bisa menaklukkan bek-bek lawan, dan ada Kelly Schroyer juga sebagai alternatif di posisi sayapnya. Tapi memang di pertandingan sepenting semifinal ini biasanya pelatih tidak akan melakukan perjudian dengan mengambil risiko mengubah taktik, mengubah strategi yang akan berisiko terhadap permainan tim ya. Jadi mungkin Sintayong akan tetap mempertahankan formasi 3-4-3 dengan seorang striker tunggal, dan bisa jadi itu Sananta. Secara fakta memang Sananta ini pemain yang paling berpengalaman, paling produktif ya dibanding Hoki. Dan jangan lupa satu hal lagi, Sananta ini juga pemain yang pernah bertemu dengan Uzbekistan waktu main di Asian Games 2022 ya. Dan itu akan menguntungkan bagi Indonesia karena Sananta sudah tahu cara menghadapi Uzbekistan. Dan ketika itu kita memang kalah di babak gugur, di fase gugur kalah 0-2, tapi melalui perpanjangan waktu. Sesudah kita bisa memaksakan pertandingan berakhir 0-0 di 2x45. Nah, beberapa pemain lain juga ikut di tim Asian Games itu ya, ada Rizky Ridho, ada Hernando, ada Bagas Kava, sehingga secara permainan memang pemain-pemain kita tidak boleh terlalu silau dengan Uzbekistan, karena mereka sudah tahu cara main Uzbekistan. Ada beberapa pemain Uzbekistan yang saya bilang pernah main di Asian Games yang sekarang menjadi tulang punggung kekuatan tim Uzbekistan saat ini. Ada Nurchaev, ada Kusanov, ada Jalolodinov, itu pemain-pemain yang juga main di Asian Games lalu, dan kita sudah tahu cara main mereka. Mudah-mudahan pemahaman tentang cara main itu akan membuat pemain kita tampil lebih percaya diri, tampil tidak takut, lepas ya, seperti yang saya bilang berkali-kali, main lepas melawan Uzbekistan, tidak terlalu silau terhadap nama besar lawan. Baik, Pak Sumarji, Uzbekistan ini kan lawan yang cukup berat begitu ya. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh Sintayong agar Garuda Muda akhirnya mampu mengalahkan Uzbekistan malam nanti? Segala sesuatu berkaitan dengan pertandingan nanti itu sudah dipersiapkan detail oleh Sintayong dan tim kepelatihan. Jadi semua hal sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk dengan absennya Rafa, tentu punya strategi racikan tersendiri, dan tentunya nanti pasti akan bisa dilihat gitu. Jadi kaitannya dengan apa yang akan dilakukan itu adalah rahasia sementara, karena memang kita tahu bahwa belum perlu juga disampaikan, karena memang kita tahu bahwa kalau Sintayong itu kan dia banyak kejutan-kejutan yang dia akan lakukan gitu. Jadi
kaitannya dengan kesiapan, semuanya detail sudah kita persiapkan, semuanya dengan baik. Dari sisi mental terutama, dari sisi kebugaran, dari sisi disiplin, dari sisi taktik dan strategi, dan sisi lain yang bisa mempertahankan konsistensi para pemain dari pertandingan pertama pada saat di babak pertama sampai dengan di 8 besar sampai dengan semifinal ini, sehingga kita semua sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Sumarji, lalu bagaimana dengan euforia WNI yang mungkin akan nonton langsung di Qatar malam nanti? Apakah ada informasi apakah cukup banyak WNI yang akan datang langsung ke sana, Pak Sumarji? Sepanjang sepengetahuan saya sampai dengan ini tadi, masyarakat di kita agak kesulitan untuk bisa mencari tiket ya. Banyak juga yang menyampaikan ke saya bagaimana cara nyarinya, karena lewat online tiket itu sudah sold out ya. Tapi saya sampaikan agar menghubungi kedutaan agar supaya teman-teman yang datang dari tanah air datang ke sini tidak sia-sia. Kami juga tetap berusaha, dari federasi juga berusaha, Pak Sekjen juga sudah berupaya untuk memberitahukan AFC agar supaya kaitannya dengan warga masyarakat yang akan menonton itu bisa mendapatkan tiket lah, sehingga tidak mubazir jauh-jauh datang ke sini. Terus kaitannya dengan euforia, terima kasih, itu adalah bagian daripada dukungan dari masyarakat, tetapi kami di tim tidak akan terpengaruh dengan euforia yang ada, karena memang sudah kami cukupkan ketika kita selesai bertanding melawan Korea Selatan dan hasilnya kita menang. Setelah itu kita semua fokus sampai dengan saat detik ini. Mudah-mudahan di pertandingan nanti Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan, kelancaran, sehingga anak-anak diberikan kekuatan yang lebih untuk bisa memenangkan pertandingan dan kita bisa melaju ke final. Baik, Bungkus, kalau akhirnya timnas Indonesia ini menang, atau kita tentu tidak mengharapkan akan kalah untuk pertandingan selanjutnya, apa lawan yang patut diwaspadai oleh timnas Indonesia? Iya, kita belum tahu siapa lawan yang akan dihadapi ya kalau kita lolos ke final. Seperti halnya kita juga belum tahu kalau misalnya kita tidak masuk ke final, siapa yang akan dihadapi ya. Jadi memang masih serba terbuka. Cuma satu hal yang pasti, memang di antara 4 semifinalis ini, 3-tiganya tuh pernah merasakan juara kecuali Indonesia. Jadi sejauh ini saya pikir pencapaian yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U23 itu sudah sangat luar biasa. Sebagai tim debutan, satu-satunya yang belum pernah juara, tapi sekarang satu-satunya yang belum pernah juara sampai di semifinal. Mudah-mudahan saya pikir dengan pencapaian seperti ini bisa membuat kita di pertandingan semifinal nanti betul-betul bisa bermain seperti yang kita sudah tunjukkan di laga-laga sebelumnya. Karena terbukti dengan bermain berani, bermain lepas, bermain percaya diri, apapun bisa terjadi di lapangan. Baik. Terakhir Pak Sumarji, harapan Anda kira-kira berapa nih skor yang bisa diraih oleh Timnas Indonesia kontra Uzbekistan malam nanti? Ya, kalau kaitannya dengan skor, jujur saya tidak bisa menyampaikan. Tetapi yang menjadi semangat kami ini, yang menjadi semangat kami semua di tim, saya, Pak Hendri yang selalu mendampingi tim, juga apa yang sudah diarahkan oleh Ketua Umum, keinginan seluruh masyarakat Indonesia, keinginan para pelatih, dan juga keinginan sendiri dari para pemain, menginginkan kita membawa semangat kepingin melaju ke final, seperti itu. Baik, terakhir kalau menurut Anda Bungkus, kira-kira berapa nih skor malam nanti? Singkat saja. Iya, saya sih tentu seperti semua pendukung Indonesia berharap kita menang berapapun skornya, nggak penting ya, 1 gol aja juga udah cukup. Tapi saya juga siap untuk menonton pertandingan ini sampai babak tambahan waktu, bahkan sampai adu penalti. Saya siap ya, karena yang penting kita bisa mengakhiri pertandingan sebagai tim yang lolos ke final. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Bung Kusnaini, pengamat sepak bola, dan juga Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga malam nanti Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dan mengalahkan Uzbekistan.